supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Inilah setiap kami, Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami membuka hidup kami, karena sesungguhnya tiada yang tersembunyi. Oleh sebab itu berfirman-Lah kepada kami, Tuhan. Berfirman-Lah agar hidup kami sungguh-sungguh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami sekali lagi, Tuhan. Kami rindu untuk terus berubah oleh karena kemurahan-Mu. Berkati kami ketika kami membaca firman-Mu. Berkati kami ketika kami merenungkannya. Dan tolong kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku yang memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa kami berdoanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berharap, kami percaya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah sekalipun situasi di kota Bandung dalam situasi pandemi seperti, thank you bro, situasi pandemi seperti ini sangat tidak memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama secara tatap muka. Tetapi saya percaya ketika kita benar-benar menyiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan di dalam ibadah online sekalipun, kita dapat menyenangkan hatinya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur sekali minggu lalu kita telah menyelesaikan serangkaian khotbah yang berkaitan dengan tema-tema keluarga. Dan mulai dari hari ini sampai 6 minggu ke depan, kita akan membahas satu tema yang baru, satu rangkaian khotbah yang baru, yaitu dengan tema integritas. Ya, saya rindu, saya percaya ketika kita akan sama-sama belajar tentang serangkaian khotbah berkaitan dengan tema integritas, ada yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kalau hidup kita ditolong Tuhan menjadi kehidupan yang memiliki integritas, yang memiliki sebuah kejujuran, sebuah ketulusan, maka hidup kita akan berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Amin Bapak Ibu. Yes. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan tidak membuang waktu lagi, hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Corrupted Heart atau hati yang tercemar. Saya ingin mengajak kita untuk membuka bersama-sama Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 19 sampai 27. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19 sampai 27. Kalau sudah mendapatkannya, saya ingin mengajak kita untuk bisa membacanya bersama-sama. Tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian membacanya di rumah, dan saya akan memandunya dari sini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat, setelah Naaman berjalan tidak seberapa jauh daripadanya. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyenggani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang yang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannyalah di rumah, dan disuruhnyalah kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu
untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Diberkatilah setiap kita yang telah diizinkan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang diizinkan untuk merenungkannya. Dan diberkatilah setiap kita yang ditolong Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu hari saya pernah dikirim sebuah video. Saya mencoba untuk menampilkannya, tapi saya ternyata tidak berhasil menampilkannya. Tapi di video itu ada sebuah kisah yang sangat lucu tentang seorang ibu yang sedang ingin, ternyata bisa. Mari kita lihat. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin ini adalah sebuah video editan sebenarnya, sebuah video TikTok yang cukup menarik. Dan saya yakin ketika kita melihat video ini pasti ada yang senyum-senyum, pasti ada yang ketawa-ketawa. Saya ingin bertanya, jikalau boleh kita merangkai sebuah atau meringkas video itu dalam satu buah kata yang sederhana, kira-kira apa yang terbersit di dalam pikiran kita? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Yes, saya yakin apa yang terbersit dalam pikiran kita adalah sebuah kata, yaitu serakah, kalau enggak tamak, kalau enggak rakus. Benar saudara-saudara, sekalipun saya yakin sekali lagi ini adalah video editan, tetapi pesan yang hendak disampaikan dalam video itu terkesan begitu nyata, bukan? Bahwa ada sebuah keserakahan ketika memberikan sesuatu dapat 2 kali lipat, ngasih lagi dia ingin terus mendapatkannya. Hatinya tergoda, hatinya terjebak oleh keserakahan itu. Saudara-saudara, kalau boleh dikasih judul, ini judulnya cocok. Mau untung malah buntung. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, permasalahan yang kurang lebih sama terjadi di dalam teks yang barusan kita baca. Kalau kita membaca keseluruhan pasal 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja pasal ke-5, maka kita akan mengetahui bahwa apa yang sedang terjadi di tempat ini. Kisah ini bermula dari seorang yang bernama Naaman, seorang panglima daripada kerajaan Aram yang sangat gagah perkasa. Namun berbanding terbalik dengan keperkasaan dan kegagahannya yang luar biasa, ternyata dia adalah seorang yang berpenyakit kusta. Atas saran seorang hamba anak perempuan yang pernah dia tangkap dan melayani istrinya, Naaman kemudian pergi ke Israel untuk mencari seorang abdi Allah yang bernama Elisa agar ia bisa memperoleh kesembuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, maka Naaman datang, kemudian dia mengikuti apa yang dianjurkan oleh Elisa, yaitu untuk mandi, membersihkan diri, membasuh dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dan secara ajaib ia mengalami sebuah kesembuhan secara supranatural, tubuhnya bersih, ia yang sakit kusta menjadi tahir. Nah, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, Naaman kemudian memberikan kepada Elisa hadiah yang sangat besar. Seberapa besar hadiah yang disediakan oleh Naaman? 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 5b mencatatkan bahwa Naaman telah mempersiapkan persembahan sebesar 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. 10 potong pakaian kita nggak bisa menilainya, tetapi 10 talenta perak dan 6.000 shikal kita boleh berandai-andai sejenak. 1 talenta itu apa sih? 1 talenta itu pada zaman itu diperkirakan lebih kurang seberat 34 kg. Jadi kalau ada 10 talenta perak berarti itu setara dengan lebih kurang 340 kg perak. Berat sekali dan banyak sekali. Dan dikatakan ada 6.000 shikal emas. 1 shikal itu lebih kurang 11,4 gram. Jadi kalau ada 6.000 shikal emas itu lebih kurang 68,4 kilogram emas. Saudara-saudara, persembahan yang tidak sedikit dibawakan oleh seorang yang bernama Naaman
Karena Elisa sang abdi Allah itu telah menyembuhkan dirinya. Saya coba bayangin kalau ini dirupiahkan sekarang ini harganya mau berapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara-saudara silakan dibayangkan, silakan dihitung sendiri. Yang pasti yang tercatat dengan sangat jelas ini adalah suatu persembahan yang teramat sangat besar, suatu persembahan yang dipersiapkan Naaman bagi Elisa. Tetapi kita secara menarik menemukan bahwa Elisa ternyata menolak. Dia menolak seluruh persembahan ini. Mengapa Kak Elisa menolak? Dengan sangat jelas Alkitab mengatakan bahwa Elisa tahu persis bahwa dia hanya pelayan Tuhan yang menyembuhkan Naaman, bukan dirinya. Dirinya hanya pengantara, dirinya hanya pelayan daripada Allah yang hidup. Allah yang hiduplah yang telah menyembuhkan Naaman. Oleh sebab itu Elisa tidak mau menerima persembahan dari Naaman ini. Meskipun Naaman sudah mencoba untuk membujuknya, tetapi Elisa dengan bersikeras menolak persembahan dari Naaman. Nah, setelah penolakan Elisa terhadap persembahan Naaman, maka kita sampailah di dalam teks yang barusan kita baca tadi. Nah, saudara-saudara, di dalam teks yang kita baca di sana ada begitu banyak yang terjadi. Ada tokoh yang bernama Gehazi, ada tokoh yang bernama Naaman, ada tokoh yang bernama Elisa. Dan di dalam seluruh rangkaian cerita kita melihat bagaimana Allah bekerja secara luar biasa juga ada di dalam teks itu. Dengan demikian apakah yang sebenarnya yang Allah hendak sampaikan agar kita dapat renungkan di dalam kehidupan kita berkaitan dengan teks yang barusan kita baca? Mari kita bahas satu persatu. Hal yang pertama yang ingin Allah kita pelajari dan kita renungkan adalah berhati-hatilah dengan keinginan hati yang tercemar. Saya ingin mengajak kita membacanya bersama-sama sekalipun kita ada di rumah. Hitungan ketiga, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berhati-hatilah dengan keinginan hati yang tercemar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang salah dengan keinginan. Sebagai manusia tentulah sangat wajar kalau manusia itu punya keinginan. Karena keinginan itu bisa saja bagian daripada sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari sewajarnya dan senormalnya sebagai manusia pada umumnya. Misalnya sederhana. Misalnya kalau saya lapar ya saya ingin makan. Wajar kan? Keinginan untuk makan tidak salah waktu saya lapar. Atau kalau saya haus ya saya pengen minum. Ya kalau nggak minum mau apa lagi kalau kita haus? Kalau saya lelah, ya saya pengennya istirahat. Atau ketika saya ngantuk, ya saya pengennya masih tidur. Saya yakin teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu bisa menambahkan daftar yang lebih panjang lagi dari setiap contoh-contoh yang saya sebutkan. Anda bisa membuat contoh-contoh keinginan-keinginan yang memang muncul karena kebutuhan kita. Jadi sesungguhnya sekali lagi, yang namanya keinginan itu bukan hal yang salah, bukan hal yang terlalu berlebihan, bukan hal yang membuat kita kemudian menjadi tertekan atau apapun itu. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah keinginan manusia semenjak kejatuhan manusia di dalam dosa. Keinginan hati manusia tidak lagi sungguh-sungguh murni berkaitan dengan kebutuhannya sebagai manusia yang sewajar-wajarnya dan senormal-normalnya. Keinginan itu tercemari dan bahkan meluas ke dalam semua aspek kehidupan manusia. Dan keinginan itu sungguh-sungguh tercemar sampai manusia mau melanggar ketentuan dan kehendak Allah. Jadi bukan keinginannya yang salah, tetapi keinginan dari hati yang tercemar itulah yang berbahaya. Hal inilah yang dinyatakan oleh Yakobus di dalam pasal yang pertama ayat 13 sampai 15. Di sana dikatakan demikian. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ini ada konteksnya tersendiri ketika kita berbicara pencobaan tidak datang dari Allah. Kapan-kapan kita akan membahas hal ini. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara, keinginan hati yang tercemar ini
yang bisa membuat seseorang terus menerus diseret, dipikat dan melakukan dosa dan kemudian melahirkan maut. Saudara-saudara, hati yang tercemar oleh dosa ini terlihat sangat jelas di dalam teks yang barusan kita baca, yakni di dalam perbuatan Gehazi. Loh, di mana perbuatan itu? Yuk coba kita lihat. Hal yang pertama itu adalah terlihat ketika Gehazi mengejar Naaman dengan maksud hati ingin mendapatkan sesuatu daripadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu sekali lagi di dalam kisah yang barusan kita baca, Gehazi tidak berperan sama sekali di dalam kesembuhan Naaman. Bahkan Elisa, seseorang yang kita pikir adalah seseorang yang mungkin berpengaruh besar, karena dialah yang memberikan anjuran, karena dialah menjadi abdi Allah, karena dialah yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi Naaman. Tetapi Elisa pun tidak mau melakukan penerimaan terhadap persembahan Naaman. Tapi sangat berbeda dengan Gehazi. Gehazi hatinya tercemar dan dia ingin mendapatkan sesuatu yang seharusnya bukan menjadi miliknya. Gehazi berkata, aku akan berlari, mengejar, dan aku ingin menerima sesuatu daripadanya. Menerima sesuatu yang bukan miliknya. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana hati Gehazi telah tercemar oleh keserakahan, ketamakan, dan kerakusan akan harta dunia ini. Dan untuk bisa memuaskan keinginan hatinya yang tercemar oleh keinginan memiliki sesuatu yang seharusnya bukan menjadi hak miliknya, maka Gehazi melakukan sebuah hal yang sangat-sangat menakutkan. Gehazi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Bukan hanya dia ingin sesuatu yang bukan miliknya, bukan hanya karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang tidak Tuhan berikan kepadanya, tetapi dia mulai melakukan, menghalalkan segala cara. Yang penting aku dapat, yang penting keinginan hatiku mencapai tujuannya, yang penting aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 22 berkata, jawabnya, artinya jawaban Gehazi kepada Naaman, selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan. Selamat, tuanku Elisa mengutus aku kembali untuk mengubah pikiranmu. Mengubah pikirannya. Tadi dia gak mau, sekarang dia utus aku. Baru saja ada datang 2 orang dari pegunungan Efraim, dan mereka berasal dari rombongan para nabi. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Lihat, Gehazi untuk mendapatkan keinginan hatinya yang begitu serakah, yang ingin menginginkan persembahan yang seharusnya diberikan kepada Elisa, ia kemudian mulai berbohong. Dia berbohong tentang sebuah informasi palsu bahwa Elisa lah yang mengutus dia. Dan yang kedua, dia membawa berita bohong bahwa memang ada 2 orang yang datang dari Efraim, dan Elisa memerintahkan untuk memberikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan keinginan itu sendiri bukanlah hal yang salah. Keinginan itu bukan hal yang aneh. Itu adalah sesuatu hal yang sangat normal dan wajar dalam kehidupan manusia. Namun jikalau keinginan itu berasal dari hati yang telah tercemar, jikalau keinginan itu hanya untuk memuaskan diri sendiri, kalau keinginan itu hanya untuk bisa membuat kita melakukan apa saja untuk mencapai keinginan itu, tanpa peduli apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak, apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan keinginan hati yang tercemar, karena itu dapat menggiring kita ke dalam pencobaan. Dan ketika kita dicobai, kita akan melakukan lagi tindakan dosa. Dan ketika itu matang, maka maut menjadi bagian kita. Daripada kita mengikuti keinginan hati yang tercemar seperti apa yang dilakukan Gehazi untuk mengejar akan harta dunia ini, apalagi ketika itu tidak dipercayakan Tuhan ke dalam tangan kita.
Bukankah kita lebih baik mengucap syukur atas pemeliharaan Allah? Bukankah lebih baik kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita? Mungkin kita hanya makan bubur dan bukan samcan goreng. Namun bukankah bubur itu juga merupakan bukti pemeliharaan Allah? Mengucap syukurlah. Mungkin yang kita bawa ini hanya sebuah motor bebek dan bukan mobil yang mewah. Namun bukankah motor bebek itu juga merupakan bukti pemeliharaan Allah atas hidupmu? Karena tidak semua orang mendapatkan motor bebek seperti itu. Jadi mengucap syukurlah. Mungkin kita tidak tinggal di villa yang mewah, yang megah, yang bertingkat, yang punya kolam renang. Kita hanya tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Namun sekali lagi, bukankah rumah yang sederhana itu pun adalah bukti pemeliharaan Allah? Karena tidak semua orang bisa menikmati rumah yang seperti yang kita miliki. Jadi mengucap syukurlah. Daripada kita terhanyut, daripada kita terseret oleh keinginan hati yang tercemar, dan sekali lagi membawa kita ke dalam pencobaan yang membuat hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Bukankah lebih baik kita hidup mengucap syukur? Karena di dalam pengucapan syukur terdapat sebuah sikap hormat kepada Allah dan sebuah pengakuan iman dan sebuah pujian yang besar bahwa sampai hari ini jikalau aku ada, itu adalah bukti kemurahan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saudara-saudara, daripada kita mengikuti keinginan hati yang tercemar, tidakkah lebih baik kita mengucap syukur? Paulus di dalam Tesalonika mencatatkan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah hal pertama yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita, bahwa berhati-hatilah dengan keinginan. Sekalipun tidak semua keinginan itu salah, ingatlah hati kita adalah hati yang telah terjatuh dan tercemar di dalam dosa. Berhati-hatilah dengan keinginan hati yang tercemar, karena itu dapat membuat kita jatuh ke dalam pencobaan dan hidup jauh dari perkenanan Tuhan. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari, hal yang kedua yang Allah ingin kita ingat dan kita renungkan adalah ingatlah akan akibat dosa. Boleh kita hitungan ketiga mengulanginya bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan akibat dari dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dosa mungkin tidak lagi semenakutkan. Bagi banyak orang dosa itu tidak lagi menakutkan. Bahkan saya ingat ketika saya masih SMA, ketika saya bergabung dengan kelompok geng-geng saya, para lelaki gitu ya. Habis sekolah, kita yang makan di kantin, kita terus cerita. Apa yang kita ceritakan? Banyak yang kami ceritakan adalah sebuah kebanggaan akan dosa-dosa yang kami lakukan. Misalnya contoh, ada teman yang bangga karena berhasil menipu guru. Wow, luar biasa ya. Ada juga yang dengan ketawa, dengan bangga ngomong, gua berhasil nilep uang dari dompet papaku, gak ketahuan, gila gak? Jadi hari ini gua yang terakhir. Wow. Jadi ketika mereka melakukan dosa itu bukan dengan malu-malu disembunyikan, tetapi dengan bangga dikatakan ke teman-teman sambil ketawa-ketawa dan dapat pujian dari temannya. Ada lagi yang bangga dengan dosa pornografinya. Ada yang bangga karena berhasil nyium pacarnya. Ada juga yang berhasil lulus dengan cara curang, nyontek, bayar gurunya. Dan mereka menceritakan itu semua dengan bangga. Seolah-olah dosa itu tidak lagi menakutkan. Seolah dosa itu adalah sesuatu hal yang lumrah, dosa itu adalah sesuatu hal yang normal karena dilakukan oleh begitu banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda mengalami hal seperti itu? Atau pernahkah Anda mendengar hal seperti itu? Hal ini sungguh nyata dan terjadi sampai hari ini. Dosa tidak lagi dianggap menjadi sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang menjadi racun, sesuatu hal yang kemudian bisa membawa kita kepada murka Allah. Tetapi dosa dianggap lumrah.
Karena sudah dilakukan oleh banyak orang dan biasa ajalah. Jangan berlebihan lah, jangan lebay lah. Ini semua orang sudah lakukan. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, apa pandangan kita secara pribadi tentang dosa. Namun satu hal yang bisa saya sampaikan hari ini, bahwa dosa itu serius. Dosa itu berbahaya. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Mengapa? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Mari kita mempersiapkan hati mendengarkannya. Alasan yang pertama adalah karena dosa menumpulkan kepekaan rohani. Hal yang pertama, mengapa dosa itu serius dan berbahaya? Karena dosa itu menumpulkan kepekaan rohani. Di dalam peristiwa Gehazi ketika dia melihat Elisa menolak persembahan yang diberikan oleh Naaman, hatinya langsung menginginkan apa yang seharusnya itu diberikan kepada Elisa. Hatinya begitu menginginkan milik orang lain. Dan dia kemudian memakai nama Tuhan, seolah-olah nama Tuhan itu tidak ada harganya dalam hal kekudusan. Ia berkata dengan luar biasa, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya. Demi siapa? Demi Tuhan yang hidup, aku akan berlari mengejar dia dan mendapatkan sesuatu. Luar biasa bukan? Saudara-saudara, sekalipun Gehazi menyebutkan nama Tuhan, sekalipun dia mengaku Tuhan yang dia ikuti adalah Tuhan yang hidup, namun semua itu seolah-olah tidak berbunyi di dalam hatinya, tidak bergema di dalam hatinya, tidak mengguncangkan hatinya. Demi Tuhan yang hidup tidak lagi membawa dia untuk semakin mendekat mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Demi Tuhan yang hidup hanya menjadi sebuah pembenaran secara semu agar ia dapat mengejar keinginannya untuk mendapatkan apa yang tidak Tuhan percayakan untuk dia, sekalipun dia harus melakukan dosa dengan mengatakan demi Tuhan yang hidup. Dapatkah Anda membayangkan betapa seriusnya dosa? Dosa akan menumpulkan kepekaan rohanimu. Saudara-saudara, jujur saja, ketika kita mau menyontek, adakah suara Tuhan yang menegur, jangan nyontek? Tetapi itu tidak lagi mempengaruhi hati kita. Ketika kita sedang membuka konten-konten porno, adakah suara Tuhan yang berkata, stop? Tetapi itu tidak lagi bergema di hati kita. Pada saat kita hendak melakukan pembukuan ganda, menggosipkan orang lain, merancangkan strategi demi strategi untuk menjatuhkan orang lain, untuk meloloskan keinginan kita, untuk meloloskan apa yang kita ingin golkan. Dan kita katakan, seperti Gehazi, jangan-jangan demi Tuhan yang hidup, aku melakukan ini dan melakukan itu. Yang sesungguhnya tidak untuk Tuhan, tetapi untuk hati yang sudah dicemari oleh dosa. Dosa itu serius, dan dosa tidak pernah bermain-main. Hal yang kedua, mengapa dosa itu berbahaya? Karena dosa pasti mengundang dosa lainnya. Hal ini juga terjadi dengan begitu jelas di dalam kehidupan Gehazi. Kita tahu setelah dia berkatakan demi Tuhan yang hidup, dia mengejar Naaman, dan apa yang terjadi? Ayat 22 mencatat Gehazi berbohong, dia berdusta, dia mengatakan kepada Naaman bahwa Elisa lah yang telah menyuruh dia untuk mencari Naaman dan mengatakannya. Padahal sekali lagi ini jelas-jelas bohong. Tapi Gehazi tidak peduli. Dan ketika dia bohong, maka tanpa dia sadari, untuk membenarkan dirinya, dia harus menutupi satu kebohongan dengan kebohongan lainnya. Setelah Gehazi mendapatkan persembahan dari Naaman, setelah dia menyimpannya di dalam rumahnya, ayat 25 mencatat, Elisa bertanya kepadanya, dari mana
Gehazi jawabnya apa? Hambamu ini tidak pergi ke mana-mana. Padahal barusan Gehazi dari mana Bapak Ibu Saudara sahabat-sahabat? Yes, baru ketemu Naaman. Baru saja melancarkan aksi tipu-tipunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk menutupi satu kebohongan. Gehazi harus berbohong kembali. Dapatkah kita bayangkan betapa seriusnya dosa? Dapatkah kita melihat bahwa dosa itu begitu mengikat? Setelah kebohongan yang satu, Gehazi harus berusaha menutupi dirinya dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Gehazi kembali berbohong kepada tuannya. Sekali lagi dosa itu serius. Dosa itu berbahaya. Dan sekali lagi dosa itu seperti candu. Begitu engkau melakukannya, sekali engkau melakukannya, maka engkau akan semakin sukar melepaskan diri daripadanya. Dosa akan memastikan dirinya untuk bisa membuat kita terjatuh dan terjatuh lagi. Karena dosa yang satu pasti akan mengundang dosa yang lain. Hal yang ketiga, mengapa dosa itu berbahaya? Dosa itu berbahaya karena dosa pasti akan menerima hukuman. Ya, dosa pasti akan menerima hukuman. Ini adalah salah satu dampak dosa yang mengerikan. Entah akan terjadi secara langsung, real time atau tidak, dosa pasti akan menerima hukuman pada waktu yang telah Tuhan tetapkan. Dalam kasus Gehazi, ketika dia melakukan dosa, tidak butuh waktu yang lama, Allah segera menghukum Gehazi melalui perantaran Elisa abdinya yang menjatuhkan hukuman kepada Gehazi. Yuk kita baca ayat 26 sampai 27. Di sana dikatakan demikian. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi ayat 27 dikatakan, penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Gehazi langsung menerima hukuman tidak lama setelah ia melakukan dosa. Kan gak semua seperti Gehazi Pak Ishak. Saya kemarin baru bohong, saya kemarin baru korupsi, saya kemarin baru bikin pembukuan ganda, saya kemarin baru selingkuh. Gak ada tuh petir jatuh dari langit. Mungkin benar yang Anda katakan. Mungkin tidak semua orang akan menerima langsung hukuman atas dosanya. Tetapi ingatlah dan percayalah, ketika waktu Tuhan itu tiba, hukuman Tuhan akan dosa pasti digenapi. Jika tidak di dunia ini, maka neraka telah siap menanti kita. Saudara-saudara kita mungkin tidak melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Gehazi. Namun jikalau kita mau jujur, apakah kita lebih baik dari Gehazi? Dalam hal integritas, dalam hal ketulusan, dalam hal kejujuran, apakah kita memang lebih baik dari Gehazi? Sesungguhnya kalau kita mau jujur, jangan-jangan hidup kita nggak jauh beda dengan Gehazi, bukan? Hati kita adalah hati yang sama. Hati yang dimiliki oleh seorang manusia yang sudah terjatuh di dalam dosa. Dalam satu kesempatan, dua kesempatan yang mungkin berbeda. Saya yakin kita pun sama seperti Gehazi. Kita terjebak oleh keinginan hati yang tercemar. Kita menginginkan milik orang lain. Hati kita dikuasai oleh kerakusan, ketamakan. Dan kita ingin menguasai sebanyak-banyaknya. Bahkan Daud, masih ingatkah? Oleh karena keinginan hatinya yang tercemar akan seorang perempuan yang dia lihat, ia kemudian melanggar semua hukum Allah yang lain. Ia mencuri, ia berzina, ia membunuh dan mengucapkan saksi dusta. Hanya karena hatinya menginginkan
harta milik orang lain? Adakah kita lebih baik dari Daud? Saya rasa tidak. Di zaman ini mungkin kitalah Gehasi dan Daud yang baru. Saudara, pernahkah engkau berusaha untuk lolos dari tilang Pak Polisi dengan berbilih damai di tempat? Udahlah Pak, damai aja Pak. Untung waktu, untung uang. Atau untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Anda menggunakan produk-produk yang tidak sesuai. Anda menggunakan hal-hal yang tidak semestinya. Engkau mengurangi mutu yang ada. Atau untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kemudian engkau menipu pajak. Engkau tidak mau memberikan apa yang seharusnya menjadi milik pemerintah. Atau untuk bisa mendapatkan izin dan dukungan dari banyak orang, engkau mulai berbohong memakai nama-nama orang terkenal. Saya dengar dari si Anu tuh pengennya begini, katanya itu begini loh. Padahal orang itu tidak berkata apa-apa. Itu adalah suara hatimu sendiri. Tetapi engkau mengatasnamakan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Gehazi. Saudara-saudara, kalau mau jujur, adakah kita lebih baik dari Gehazi? Firman Tuhan hari ini hendak menegur kita, berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan keinginanmu yang tercemar. Karena itu bisa membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, dan itu terus membawa kita ke dalam dosa. Dan ingatlah bahwa dosa itu bukan mainan, dosa itu serius kepadamu. Iblis serius dengan dosa, dan Allah pun serius dengan dosa. Oleh sebab itu berhentilah bermain-main dengan dosa. Dosa itu berbahaya, karena dia akan menumpulkan kepekaan rohanimu. Dosa itu adalah perangkap yang akan membuat engkau terjebak dan terjebak dan terjebak lagi. Dan yang terakhir, tidak ada satu dosa pun yang bisa melarikan diri dari keadilan Allah yang Maha Kudus. Saudara-saudara, tidak ada hal yang bisa membebaskan kita dari dosa. Dan jikalau hari ini engkau menyadari bahwa engkau pun tidak lebih baik dari Gehazi, seperti aku pun menyadari bahwa aku tidak lebih baik dari Gehazi, lalu bagaimana kita bisa membebaskan diri dari dosa? Kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita, yang kita lakukan adalah persis seperti yang dilakukan Gehazi. Kita hanya akan menutupi dosa kita dengan dosa yang lain supaya kita terlihat benar. Dan supaya kalian benar lagi, kita tutupi lagi dengan dosa yang lain. Tuhan bilang itu bukan jalan keluar. Jalan keluar satu-satunya dari dosa, dari hati yang telah tercemar, hanya satu, yaitu ketika Allah turun dari sorga mulia, Ia mengambil rupa seorang manusia dan seorang hamba, dan dengan taat setia dia naik ke atas kayu salib untuk mengampuni engkau dan aku, untuk memulihkan hati kita yang telah cemar, untuk memulihkan hati kita yang telah rusak, untuk memulihkan hati kita agar hati kita kembali menjadi hati yang taat, hati yang tidak keras, hati yang mau memuliakan Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Jikalau hari ini engkau mau datang, engkau mau berkata, Tuhan, aku hatinya tercemar, Tuhan, aku hatinya begitu rakus, Tuhan, aku hatiku penuh dengan berbagai keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang engkau mau. Hanya ada satu jalan, kembalilah kepada Allah, dan Ia telah datang, dan Ia menantikan dirimu, dan Ia rindu untuk diperdamaikan, untuk kembali memeluk engkau. Ia rindu kita kembali. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara-saudara, tidakkah engkau rindu supaya hati kita yang tercemar ini dapat kembali dipulihkan? Oleh sebab itu, jikalau hari ini Allah berbicara kepadamu secara pribadi, secara khusus berkaitan dengan hatimu yang telah tercemar, berbicara tentang keinginan hati yang telah rusak, yang keras, tentang keinginan hati yang tidak berkenan di hadapannya, saudara-saudara, selagi kepekaan rohanimu belum tumbuh, selagi Allah masih menggoncangkan hatimu, selagi Allah masih menggedor pintu hatimu, selagi suara Allah masih terdengar jelas, maukah engkau datang sekali lagi kepada Tuhan Yesus, akui dosamu, mohon padanya, katakan, Tuhan, ini aku, selidiki aku,
Lihat hatiku, apakah hidupku berkenan di hadapan. Tundukkan kepalamu saudara-saudara, Bapak Ibu. Datanglah kepada Tuhan. Berdoalah secara pribadi. Minta kepada Tuhan hati yang baru seperti yang Ia janjikan. Hati yang taat. Agar hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan Allah yang mulia. Berdoalah secara pribadi saudara-saudara. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Setiap kami datang dengan pergumulan kami masing-masing. Tuhan, dengan iman kami mau datang, kami mau berkata, Tuhan, jiwa kami terbuka. Tidak ada seorang pun yang tahu kedalaman hati kami. Bahkan terkadang kami menipu diri kami dengan pembenaran-pembenaran semu. Kami berusaha melegalkan semua dosa-dosa kami, mengatakan demi Tuhan yang hidup. Tetapi Tuhan, tidak ada yang mampu menyelidiki hati kami. Bahkan kami sendiri bisa tertipu oleh kebenaran kami sendiri. Hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Jikalau Tuhan, hari ini Engkau melihat ada hati-hati yang terluka, jikalau ada hati-hati yang tersemat, jikalau ada hati-hati yang belum dipulihkan, jikalau kami masih hidup mengikuti apa kata isi hati kami yang jahat, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami agar kami tidak kembali mengulangi semua itu. Ampuni kami agar kami tidak mengikuti kata hati kami yang membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi kami mau datang kepadamu untuk bisa taat kepadamu. Oh Tuhan, berikanlah kami hati yang baru. Jauhkan daripada kami hati yang keras, hati yang menolak Engkau. Tapi berikan kami hati yang taat. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami sungguh-sungguh melakukannya demi hormat kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Jikalau hari ini Engkau mengampuni kami, tolong kami juga untuk bisa menjalani hari-hari kami ke depannya. Agar kami tidak mudah kembali terjatuh dan terseret oleh dosa-dosa itu. Tetapi kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Jadikan ini sebagai doa-Mu di hadapan Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang baru dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.